ada orang-orang yang kagak ditanya di kubur. Ada yang gak ditanya di kuburnya. Siapa tuh yang gak ditanya? Orang tuh sunat di kubur dekat orang soleh. Jadi mau nanya juga ada orang soleh. Begitu lah kita yang kerjanya salah mulu. Ya Allah, kuburannya mau di rumah sendirian, tinggal digebuk aja sendirian. Begitu di kuburan umum, di kuburan umum aja, di kuburan umum, di kuburan umum. Mana lagi yang gak ditanya? Ini mungkar. Jadi orang bakal ditanya di kubur semuanya. Kata Ibnu Abbas ditanya 2 kalimat tuh syahadat. Kata Imam Ikrimah macam-macam ditanyanya, tentang iman Islamnya dia, tentang Tuhan, tentang Al-Quran, tentang Ka'bah. Akan ditanya ma qiblatuka, apa kiblatmu? Dia jawab, Ka'bah kiblatku. Ditanya, Ka'bah kiblatku. Tuh Ka'bah bakal ditanya memungkar nakir. Bener Ka'bah ini kiblatmu? Kata Ka'bah enggak. Duitnya banyak, nyampe kemana-mana. Ke Eropa nyampe, Singapura nyampe, ke Bali berkali-kali, tapi enggak pernah nyampe ke Mekah. Bohong dia. Cuman duit lagi ada lagi, bikin kontrakan lagi ke Mekah kagak. Bakal ditolak. Emang ada yang kayak begitu tuh? Siap-siap tuh yang kaya-kaya begitu. Itu bakal ditanya oleh mungkar nakir. Semuanya tuh akan ditanya dengan berbagai macam pertanyaan, yang mana bila kita ini bisa jawab, maka kata malaikat, naumatal arus, Anda istirahat, tidur kayak tidurnya pengantin. Udah tidur aja. Itu namanya tidur panjang. Jadi orang mukmin itu yang rajin ibadah, capek di dunia, entar istirahatnya di alam kubur. Di dunia jangan banyak istirahat, banyakin ibadah. Kalau di dunianya banyak istirahat, di kuburnya ribet. Kita harus berupaya. Namun yang ditanya orang mukallaf, illa manistusnia, kecuali yang gak ditanya ada orang-orang yang kagak ditanya di kubur. Ada yang gak ditanya di kuburnya. Siapa tuh yang gak ditanya? Satu, kal anbiya, di kitab kita tuh para nabi seluruhnya sepakat enggak ditanya. Sebab nabi hidup, innal anbiya'a ahya'u fi kuburihim, nabi hidup, enggak ditanya nabi-nabi di kuburnya, enggak ditanya. Mana lagi wasiddiqin, waliullah, enggak ditanya di kuburnya, enggak ditanya di kuburnya. Apalagi wali yang kuburannya enggak pernah sepi diziarahin dari dia wafat, gimana mau nanya? Orang dijagain mulu wali. Makanya orang tuh sunat di kubur dekat orang soleh. Jadi mau nanya juga ada orang soleh. Begitu Sayyidina Umar bin Khattab di kuburnya dekat Rasulullah. Begitu. Jadi emang apa kata Sayyidina Abdullah bin Umar dekat Rasulullah? Kalau mungkar nakir datang mau melotot-melotot, sampingnya Nabi. Sayyidina Umar yang adilnya kayak begitu aja, pengen kuburannya dekat orang soleh. Lah kita yang kerjanya salah mulu. Ya Allah, kuburannya mau di rumah sendirian, tinggal digebuk aja sendirian. Begitu di kuburan umum, di kuburan umum aja, di kuburan umum. Mana lagi yang gak ditanya? Wa mulazimi qiraati tabarok, orang yang tiap malam baca surat tabarok.
Tiap malam. Sejak dia tahu, tiap malam tuh pokoknya dari maghrib sampai adzan subuh, pokoknya jam berapa aja, dia baca surat Tabarok. Bahasa kita orang sebelum tidur baca surat Tabarok 30 ayat doang. Doanya ditutup kalau udah selesai, Allahu ya'ti nabihi wa huwa rabbul alamin. Sunat habis baca Tabarok baca begitu. Allahu ya'ti nabihi wa huwa rabbul alamin. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghaura faman ya'tikum bima'in ma'in. Kita doa dulu, Allahu ya'ti nabihi wa huwa rabbul alamin. Baru sadaqah. Baca Tabarok. Sejak dia tahu enggak pernah ditinggal. Enggak pernah ditinggal sampai wafat. Di kuburnya kagak bakalan ditanya oleh mungkar nakir, kagak bakalan. Rasulullah yang jamin. Gitu, inna suratal mulki tamna'u min fitnatil qabri. Surat Tabarok itu bila kita istiqomah membaca saban malam, enggak pernah ditinggal, enggak pernah sama dia begitu 30 ayat doang, maka enggak bakal ditanya di kuburnya, enggak bakal ditanya. Tak kita kiai bukan apa bukan Tabarok aja yang timbang 30 enggak mau baca, ya udah jadi sasaran aja dah, udah repot. Baca tuh Tabarok, enggak bakal ditanya di kubur. Nabi, wali, apalagi yang tukang baca Tabarok enggak ditanya. Siapa lagi? Yang meninggal malam Jumat atau siang Jumat, enggak ditanya. Nabi yang bilang, janjinya muslim, mukmin. Kata Nabi, man mata lailatal jumu'ati aw yaumaha amina min fitnatil qabri. Siapa mati malam Jumat atau siang Jumat, matinya janjinya beriman, tuh orang selamat daripada ujian kubur. Enggak ditanya. Orang kalau di kubur enggak ditanya udah nikmat. Kalau ada meninggal Jumat, saudara bisa cek, pasti punya amalan luar biasa di mata Allah, sampai Allah anugerahi mati sampai Jumat begitu. Itu luar biasa begitu, luar biasa. Itu nggak bisa dikarang-karang. Kalau begitu nanti saya Jumat besok nih 4 hari lagi nih bunuh diri aja, ya kagak, nggak bisa dikarang-karang begitu. Ini mati bukan maunya kita, Allah. Jumat itu enggak ditanya di kuburnya, enggak ditanya. Jaminan Nabi yang mati. Ini baru Senin ini, Selasa, Rabu, Kamis, 4 hari. Jumat itu luar biasa begitu. Itu kalau sampai kita dikubur nggak ditanya, itu luar biasa, sudah luar biasa. Mana lagi yang nggak ditanya? No, ibu-ibu ngelahirin gitu, anaknya hidup, dianya mati, begitu. Atau dianya sama anaknya mati, begitu, ngelahirin, mati melahirkan, itu nggak ditanya. Di kuburnya enggak ditanya begitu. Udah belum? Yang benar ini begitu. Nih udah mulai bunyi bakal ditanya ini begitu, saudara. Kalau udah mulai bunyi begitu. Jadi kita wajib yakin, seyakin-yakinnya bahwa nanti di kubur kita bakal ditanya oleh 2 malaikat yang namanya Mungkar Nakir. Kedua, ditanya itu sesudah rapi penguburan dan sesudah pulangnya orang-orang. 3, pertanyaannya kadang berat, kadang ringan, tergantung daripada amal kita. Begitu juga malaikat Mungkar Nakirnya. Dalam satu riwayat
itu akan dengan muka yang ganteng, ada namanya disebut bashir mubashir kalau orang itu soleh, meski mungkar nakir juga tapi dengan tidak menyeramkan. Lalu ditanyanya pakai bahasa apa? Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah berbicara soalan kubur terbelah menjadi 3 pendapat. Yang mayoritas ulama-ulama Sunni akan ditanya dengan bahasa daerahnya. Orang Betawi bahasa Betawi, orang Jawa bahasa Jawa, orang Sunda bahasa Sunda, orang Arab bahasa Arab. Yang kedua, pendapat yang paling dikit adalah ditanya dengan bahasa Arab. Kalau bahasa Arab ngaji kagak apa kagak ditanya awawo kita pakai bahasa kita. Maka mayoritas ulama Sunni bilisani qaumi, dengan bahasa daerahnya. Kedua, dikit pendapat ini tidak banyak, bilisanil Arab, dengan bahasa Arab. Yang ketiga, ada juga pendapat ditanya dengan bahasa Suryani, dan itu lebih dhaif pendapatnya. Tapi intinya di soal di kubur semua kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Fayajibul imanu bihi wa bimastamala alaihi min su'alil malakaini. Maka wajib oleh beriman kepada hari kemudian dan dengan apa-apa yang meliputi hari kemudian atas apa-apa min su'alil malakaini, daripada persoalan 2 malaikat, liman mata minal mukallafina, bagi orang yang mati, minal mukallafi, daripada orang mukallaf. Wa in lam yudfan, sekalipun tidak dikubur, au ukhriqa, atau sekalipun terbakar ia, wasara Ramadan, dan menjadi ia yaitu debu, illa manistusnia, kecuali orang-orang yang dikecualikan, kal anbiya'i, seperti para nabi, wa mulazimi qiraati tabarak kulla lailatin, dan orang yang melazimkan membaca surat tabarak pada setiap malamnya. Ini bukan yang ini, luar dalam, luar, yang dalam, yang tadi luar dalam bisa. Baik, tes. Saudara sekalian, malam hari ini kajian kita akan membahas tentang hal ikhwal daripada hari kemudian. Yang kecil tadi suara dalam aja enak. Ya dah. Gak apa, ini aja dah. Udah ini aja. Jelas ya, lumayan ya. Baik.
Pertemuan yang lalu kita membahas tentang kematian. Malam hari ini kita akan membahas tentang su'alul malakaini fil qabri, pertanyaan dua malaikat di alam kubur. Saudara-saudara sekalian, di dalam i'tiqad ahlus sunnah wal jamaah wajib meyakini seyakin-yakinnya seorang mukallaf yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajiblah dia yakin tentang adanya hal ikhwal, hari kiamat, hari kemudian yang berangkat daripada kematian, lalu daripada persoalan di alam kubur. Kita wajib yakin seyakin-yakinnya yang namanya orang yang mati pasti di kuburnya akan ditanya. Dalam artian nanti di kuburnya akan dihidupkan kembali, dibalikan lagi panca inderanya kayak begini lagi. Namun dihidupkan itu ada dua riwayat. Baik. Betul. Ada dua riwayat. Yang pertama, kurang panjang lagi ini. Yang pertama, yang tadi aja nggak apa? Yang tadi aja. Baik. Ada dua riwayat. Yang pertama dibalikin sampai kaki nyawa itu. Yang kedua, dan ini yang paling mu'tamad, dibalikin sampai pinggang, yakni sebatas untuk menjawab daripada persoalan dua malaikat. Jadi kita wajib yakin di dalam hati nanti kita bakal ditanya di kubur, dibalikin nyawa kita, dibalikin ilmu kita, dibalikin akal kita, seperti kayak begini lagi nanti kita dikubur itu, sehingga kita bisa mampu untuk mendengar apa yang ditanya oleh malaikat dan kita bisa jawab. Masalah jawabannya benar apa salah itu tergantung amalia kala kita masih hidup. Kenapa? Dari mana ini tentang persoalan dua malaikat ini? Karena di dalam hadis-hadis yang sahih dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ada namanya pertanyaan kubur yang ditanyakan oleh dua malaikat. Seluruh ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah disingkat menjadi aswaja. Ahlus sunnah wal jamaah sepakat seluruhnya bahwa persoalan daripada dua malaikat ini hak
benar adanya dan pertanyaannya menyeluruh kepada semua orang yang mukallaf, yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, maukah dia mukmin ataukah dia kafir, bakalan dikubur, akan ditanya oleh dua malaikat. Dari mana aqidah Ahlussunnah wal Jamaah ini meyakini kalau kita enggak yakin, iman kita enggak sah dan kelak diazab di neraka, yang kalau yakin iman kita sah dan kelak dianugerahi surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara, Imamul Bukhari di dalam Sahihul Bukhari meriwayatkan hadis, juga Imam Muslim di dalam Sahih Muslimnya meriwayatkan hadis dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an. Kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda, kata Nabi, innal abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu wa innahu la yasma'u qur'ani alihim atahu malakani fayuq'idanihi fayaqulani ma kunta taqulu fir rajulil ladzi baina aidik fa ammal mu'min fayaqulu ashhadu annahu abdullah wa rasuluh fayuqalu lahu unzur ila maq'adika minan nar faqad abdalakallahu bihi maq'adaka minal jannah fayarahuma jami'an wa innal munafiqa wal kafira fayuqalu lahu ma kunta taqulu fi hadzal rajul fayaqul la adri kuntu aqulu ma yaqulun nas fayuqalu lahu la daraita wa la talaita wa yudrabu bimatariqa min hadidin darbatan fayasihu minha sayhatan yasma'uha man yalihi ghairas saqalaini. Kata Nabi di dalam hadis Bukhari Muslim, sebetulnya Abu Daud juga meriwayatkan di dalam Sunan Abu Daudnya, Imamun Nasa'i juga meriwayatkan di dalam An-Nasa'inya, dan masih banyak. Kata Nabi, seorang hamba ketika telah diletakkan di dalam kuburan dan teman-temannya udah pergi, artinya kuburannya udah rapi, udah rata, ditinggal oleh teman-temannya, dan kata Nabi, sungguh si hamba itu mendengar suara sendalnya, masih kedengeran suara sendalnya. Itu bahasa orang kampung disebut ditinggal baru 7 langkah. Itu bahasa orang kampung, masih kedengeran suara sendalnya. Maka
kata Nabi, 2 malaikat datang kepadanya, disamperin sama 2 malaikat. Yang namanya malaikat itu nanti pada hadis yang lain akan Nabi sebutkan pada hadis Tirmidzi, namanya satu mungkar, namanya yang satu nakir. Mungkar nakir datang amatu mayit, lalu fayuq'idanihi, dua-duanya ngedudukin tuh mayit yang tadinya tiduran di lubang landap, didudukin kayak saudara duduk begitu tuh, bakal duduk. Makanya bentuk kuburan tuh diatur oleh agama, bakal duduk kayak begini nih, duduk, kita duduk biasa, duduk kayak gitu. Nyawanya ada, akalnya ada, ilmu yang dulu dia pelajari ada, biasa kayak begini aja kita. Ditanya nih sama malaikat, di antara pertanyaannya tentang Rasulullah, apa pandanganmu tentang laki-laki ini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, siapa Nabi Muhammad itu? Begitu kalau di dalam hadis Tirmidzi dan Nasai. Maka orang mukmin menjawab, aku bersaksi, aku yakin Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasulnya Allah. Ditanya dalam hadis Tirmidzi, pertanyaannya, man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka, ma qiblatuka, ma imamuka, wa man ikhwanuka. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, apa imammu, apa kiblatmu, siapa saudaramu. Jadi pertanyaan itu saudara tidak sama antara satu orang dengan orang yang lain. Ada yang ditanya panjang, ada yang ditanyanya pendek, sama aja yang dipanggil polisi tuh. Ini lawan politiknya bukan, lawan politik panjang tanya. Begitu. Kalau bukan lawan politiknya cepet, ya begitu dah. Sama aja begitu saudara. Pertanyaannya tidak sama antara satu dengan yang lain. Ketika dijawab oleh orang yang benar jawabannya, maka malaikat bilang, tuh lihat tempatmu, dulunya kamu udah disiapin tuh di neraka. Karena kamu jawabannya benar, no tempatmu nantinya di surga, no. Dari kubur tuh kita bisa lihat dengan mata kepala kita nanti di kubur. Ono neraka kita dulunya yang bakal ditempatin, yang akhirnya alhamdulillah kagak jadi. Ono tempat surga yang bakal kita tempati. Namun kata Nabi, bila orang munafik dan orang kafir waktu ditanya siapa ini orang tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia jawab, la adri, aku tak tahu. Kuntu aqulu ma yaqulun nas, ya apa kata orang aja, tanya aja sama orang-orang, saya enggak tahu. Maka dijawablah oleh malaikat, Anda tidak tahu tentang Nabi Muhammad, begitu. Kalau kita ditanya dalam hadis yang lain, Anda enggak tahu siapa Tuhan Anda, Nabi Anda, agama Anda, kitab suci Anda, kiblat Anda, saudara Anda tahu, maka orang itu akan dipukul dengan palu yang dari besi, dengan satu pukulan yang dia menjerit seluruh yang dikubur tahu. Jin dan binatang tahu tuh orang disiksa, kecuali manusia yang ada di atas bumi dan jin yang ada di atas bumi, itu dia tidak tahu.
Tapi yang lain ayam akan teriak-teriak, kambing mendengar pukulan yang dipukulkan oleh malaikat itu. Saudara, kapan mulai ada pertanyaan itu? Jadi mulai ada pertanyaan itu sesudah selesai penguburan dan ketika orang pulang. Maka orang dulu ditungguin kuburannya kadang seminggu biar istirahat, kagak ditanya, begitu maksudnya. Jadi enggak buru-buru ditanya, wong ditungguin. Emang malaikat takut ketika ditungguin itu jadi enggak nanya? Bukan. Kata Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi di dalam kitabnya Tanwirul Qulub, hormatnya malaikat kepada manusia. Jadi sehingga kalau ditungguin enggak ditanya. Orang ditungguin enggak ditanya, tungguin seminggu, jadi ada napas dah seminggu. Ada juga yang 40 hari ini, yang rada kaya ya, karena kan 40 hari rada gedean juga bayarnya ya. Murah juga, begitu saudara. Soalan ini saudara adalah kesimpulan daripada tugas yang Allah bebankan kepada manusia saat ada di dunia, sehingga yang akan disoal hanya orang-orang mukallaf saja. Orang gila dari kecil gila enggak ditanya, emang enggak dia enggak mukallaf. Tapi kalau gilanya karena dia nyalon dewan kala itu kagak jadi, akhirnya yang lain menaik ke Senayan, dia naik Puun. Gila, mati dia. Yang ini moni karena udah ngalamin taklif bakalan ditanya di kuburnya, karena ngalamin enggak gila sesudah 15 tahunnya, cuman pas gila pas 2024. Begitu saudara, begitu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Imam Tirmidzi meriwayatkan di dalam Sunan Tirmidzi-nya dari Sayyidina Utsman bin Affan, juga Imam Abu Dawud juga meriwayatkan di dalam Sunan Abu Dawud-nya daripada Sayyidina Utsman bin Affan. Kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyit waqafa alaihi faqala istaghfiru li akhikum wasalu lahu tathbit fa innahul ana yus'al. Kata Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manakala telah rapi di dalam penguburan daripada mayit itu, enggak langsung pergi Nabi, diri dulu lama. Orang kita diisi sama pidato pada ini. Nabi pidato setelah penguburan. Kata Nabi, istaghfiru li akhikum, wahai saudara-saudara, ayo pada mohon ampunan dosa untuk ni mayit saudaramu nih, ini mayit nih, ente doain, was'alu lahu tasbit, mintakan ama Allah husnul khotimah, mintakan ama Allah ketetapan iman Islam. Fa innahul ana yus'al, sekarang ini dia akan ditanya. Tuh, Nabi itu menunjukkan soalul qabri ada, pertanyaan di kubur itu benar adanya, dan seluruh ulama ahlus sunnah wal jamaah sepakat bahwa pertanyaan dua malaikat
di dalam kubur itu benar-benar ada. Bagaimana kalau orangnya udah hancur begitu, dibakar karena takut ditanya sama mungkar nakir? Kalau dikubur akhirnya diapain? Bakar aja kan? Dibakar. Tetap biar kata dibakar bakal ditanya, sebab sebutan kubur itu sebutan umum. Artinya umumnya orang mati dikubur. Andai tidak dikubur, Allah kuasa dengan kudrat iradatnya untuk menanyakan kepada dia tentang akidah yang dulu dia yakini di dunia. Akan ditanya dikubur tuh, ditanya begitu, akan ditanya. Andai dia dimakan oleh macan atau dimutilasi, dipotong, tetap ditanya begitu, walaupun dipotong-potong ditanya oleh dua malaikat ini, bakalan ditanya terkait pertanyaannya berat atau ringan, banyak apa dikit. Ini tergantung amalan-amalan saat kita masih ada di alam dunia. Tapi dikubur, kata Nabi, fa innahul ana yus'al, sekarang ini dia akan ditanya oleh dua malaikat, yang namanya malaikat itu yang satu mungkar, yang satu malaikat itu namanya nakir. Seperti apa yang Imam Tirmidzi jelaskan di dalam Sunan Tirmidzi daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Kata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza qubiral mayyit atahu malakani aswadani azraqani yuqalu li ahadihima munkar walil akhar nakir. Apabila mayit itu udah ditaruh di kubur, akan datang dua malaikat yang hitam biru menyala matanya. Satu namanya mungkar dan satu namanya nakir. Nabi yang bilang begitu. Bahkan Nabi jelaskan tentang ciri-cirinya namanya mungkar nakir ini. Bagaimana disebut seram? Mungkar tu serem artinya, bahasa rawa belongnya. Mungkar tu serem. Nakir tu nyeremin. Nakir tu artinya nyeremin, karena mukanya enggak mirip kayak muka manusia, enggak mirip juga kayak muka malaikat pada umumnya. Begitu, karena mukanya nyeremin. Emang ini diutus oleh Allah untuk nanya kepada orang yang sudah meninggal dunia. Nabi jelaskan bagaimana, ditanya oleh sahabatnya, bagaimana ya Rasulullah mungkar nakir itu kayak apa? Kata Nabi, innahuma aswadan, mungkar nakir itu hitam begitu. Jadi yang namanya mak lampir itu sih masih cantik, emang Susana dia begitu. Ini mau serem banget, hitam azraqani, biru menyala. A'yunuhuma kakudurin nuhas, matanya mungkar nakir tuh segede gidir. Tahu nggak yang bikin tukang kebuli tuh? Mata tuh mungkar nakir, saudara. Nih pikirin ini nih, jangan mikirin yang lain-lain. Udah gampang yang lain. Ini aja nih kita biar selamat di kubur nih. Matanya tuh. Nabi bilang ketika ditanya suaranya kayak apa ya Rasulullah? Wa aswatuhu makarra'di. Kata Nabi, suaranya kayak geledek. Suaranya
Itu yang namanya son yang buat dangdutan, yang katanya di kuping pengeng tuh, kalah suaranya sama suara yang namanya mungkar nakir. Udah serem, matanya biru menyala. Dulu ada orang protes, bagaimana mungkin biru menyala begitu? Rasulullah itu manusia yang tidak pernah bohong. Begitu orang baru paham ketika muncul minyak tanah hilang ganti gas. Sedang gas itu yang paling panas, yang warnanya merah apa biru? Hah? Biru. Biru lebih mahal ya? Mahal ya biru. Mahal. Biru. Biru menyala. Panas menyala. Menyala. Begitu. Nabi jelasin idza takallama yakhruju min afwahima kannar. Kata Nabi, bila mana mungkar nakir tu ngomong, dari mulutnya kayak kita keluar api dari mulutnya. Begitu. Kalau kita lah, kalau ya ada di gunung suka keluar asap, ini keluar kayak begitu. Udah serem. Nggak ada makhluk yang paling serem sejagat raya selain mungkar nakir. Saudara kudu ngucapin biar kata hitam, alhamdulillah kata hitam. Enggak kayak mungkar nakir. Begitu. Tandanya masih laku juga hitam. Begitu. Ini mungkar nakir serem. Kata Nabi, biyadi kulli wahidin minhuma mitraqun min hadid. Masing-masing mungkar nakir itu di tangannya bawa palu. Yang andai diangkat oleh orang sedunia, enggak keangkat. Saking apanya? Saking berat. Ini mungkar nakir. Diangkat oleh orang sedunia, enggak keangkat tuh palu. Akan digebukin sama kita punya badan yang lemah kayak begini, yang kena gigitan semut rang-rang aja, yang hitam tuh rang-rang, yang merah-merah itu nangis. Begitu sama tumbila aja, dia kata bangsat doang, emang juga tumbila tuh bangsat nama lainnya. Begitu kecil nyakitin, itu tumbila saudara. Ini mungkar nakir. Jadi orang bakal ditanya di kubur semuanya. Kata Ibnu Abbas ditanya 2 kalimat tuh syahadat. Kata Imam Ikrimah macam-macam ditanyanya, tentang iman Islamnya dia, tentang Tuhan, tentang Al-Quran, tentang Ka'bah, akan ditanya. Akan ditanya, ma qiblatuka, apa kiblatmu? Dia jawab, Ka'bah kiblatku. Ditanya, Ka'bah kiblatku. Tuh Ka'bah bakal ditanya memungkar nakir. Bener, Ka'bah ini kiblatmu? Kata Ka'bah enggak. Duitnya banyak, nyampe kemana-mana. Ke Eropa nyampe, Singapura nyampe, ke Bali berkali-kali, tapi enggak pernah nyampe ke Mekah. Bohong dia, cuman duit lagi ada lagi, bikin kontrakan lagi, ke Mekah kagak, bakal ditolak. Emang ada yang kayak begitu tuh? Siap-siap tuh yang kaya-kaya begitu, itu bakal ditanya oleh mungkar nakir. Semuanya tuh akan ditanya dengan berbagai macam pertanyaan. Yang mana bila kita ini bisa jawab, maka kata malaikat, naumatal arus, Anda istirahat, tidur kayak tidurnya pengantin. Udah tidur aja. Itu namanya tidur panjang. Jadi orang mukmin itu yang rajin ibadah, capek di dunia, entar istirahatnya di alam kubur. Di dunia jangan banyak istirahat, banyakin ibadah. Kalau di dunianya banyak istirahat,
dikuburnya ribet. Kita harus berupaya. Namun yang ditanya orang mukallaf, illa manistusnia, kecuali yang gak ditanya ada orang-orang yang kagak ditanya di kubur. Ada yang gak ditanya di kuburnya. Siapa tuh yang gak ditanya? Satu, kal anbiya, di kitab kita tuh para nabi seluruhnya sepakat enggak ditanya. Sebab nabi hidup, innal anbiya'a ahya'u fi kuburihim, nabi hidup, enggak ditanya. Nabi di kuburnya enggak ditanya. Mana lagi wasiddiqin, waliullah, enggak ditanya di kuburnya. Enggak ditanya di kuburnya. Apalagi wali yang kuburannya enggak pernah sepi diziarahin dari dia wafat. Gimana mau nanya? Orang dijagain mulu wali. Makanya orang tuh sunat dikubur dekat orang soleh. Jadi mau nanya juga ada orang soleh. Begitu Sayyidina Umar bin Khattab dikuburnya dekat Rasulullah. Begitu. Jadi emang apa kata Sayyidina Abdullah bin Umar dekat Rasulullah? Kalau mungkar nakir datang mau melotot sampingnya jenabi. Sayyidina Umar yang adilnya kayak begitu aja pengen kuburannya dekat orang soleh. Lah kita yang kerjanya salah mulu, ya Allah, kuburannya mau di rumah sendirian, ya, tinggal digebuk aja sendirian. Begitu di kuburan umum, di kuburan umum aja, di kuburan umum. Mana lagi yang gak ditanya? Wa mulazimi qiraati tabarok, orang yang tiap malam baca surat tabarok, tiap malam, sejak dia tahu tiap malam tuh pokoknya dari maghrib sampai adzan subuh, pokoknya jam berapa aja dia baca surat tabarok. Bahasa kita orang sebelum tidur baca surat tabarok 30 ayat doang. Doanya ditutup kalau udah selesai, Allahu ya'tina bihi wa huwa rabbul alamin. Sunat habis baca tabarok baca begitu. Allahu ya'tina bihi wa huwa rabbul alamin. Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghaura famay ya'tikum bima'in ma'in. Kita doa dulu, Allahu ya'tina bihi wa huwa rabbul alamin, baru sadaqah. Baca tabarok sejak dia tahu, enggak pernah ditinggal sampai wafat. Di kuburnya kagak bakalan ditanya oleh mungkar nakir, kagak bakalan. Rasulullah yang jamin gitu. Inna suratal mulki tamna'u min fitnatil qabri. Surat tabarok itu bila kita istiqomah membaca saban malam, enggak pernah ditinggal, enggak pernah sama dia begitu, 30 ayat doang, maka enggak bakal ditanya di kuburnya, enggak bakal ditanya. Lah kita kiai bukan, apa bukan, tabarok aja yang timbang 30 enggak mau baca, ya udah jadi sasaran aja dah. Udah repot. Baca tuh tabarok, nggak bakal ditanya di kubur. Nabi, wali, apalagi yang tukang baca tabarok nggak ditanya. Siapa lagi? Yang meninggal malam Jumat atau siang Jumat, nggak ditanya. Nabi yang bilang, janjinya Muslim, mukmin. Kata Nabi, man mata lailatal jumu'ati aw yaumaha amina min fitnatil qabri. Siapa mati malam Jumat atau siang Jumat, matinya janjinya beriman, tuh orang selamat daripada ujian kubur. Enggak ditanya. Orang kalau dikubur enggak ditanya, udah nikmat. Kalau ada meninggal Jumat, saudara bisa cek, pasti punya amalan luar biasa di mata Allah, sampai Allah anugerahi mati sampai Jumat begitu. Itu luar biasa begitu, luar biasa.
Itu nggak bisa dikarang-karang. Kalau begitu nanti saya Jumat besok nih 4 hari lagi nih bunuh diri aja, ya kagak, nggak bisa dikarang-karang. Begitu, ini mati bukan maunya kita, Allah. Jumat itu nggak ditanya di kuburnya, nggak ditanya. Jaminan Nabi yang mati. Ini baru Senin ini, Selasa, Rabu, Kamis, 4 hari. Jumat. Itu luar biasa. Begitu. Itu kalau sampai kita dikubur nggak ditanya, itu luar biasa, sudah. Luar biasa. Mana lagi yang nggak ditanya? No, ibu-ibu ngelahirin gitu, anaknya hidup, dianya mati. Begitu, atau dianya sama anaknya mati, begitu, ngelahirin, mati melahirkan, itu enggak ditanya, di kuburnya enggak ditanya, begitu. Udah belum? Yang benar ini, begitu. Nih udah mulai bunyi, bakal ditanya ini. Begitu saudara, kalau udah mulai bunyi begitu. Jadi kita wajib yakin, seyakin-yakinnya bahwa nanti dikubur kita bakal ditanya oleh 2 malaikat yang namanya Munkar Nakir. Kedua, ditanya itu sesudah rapi penguburan dan sesudah pulangnya orang-orang. 3, pertanyaannya kadang berat, kadang ringan, tergantung daripada amal kita. Begitu juga malaikat Munkar Nakirnya, dalam satu riwayat itu akan dengan muka yang ganteng, ada namanya disebut Bashir Mubashir kalau orang itu soleh, meski Munkar Nakir juga, tapi dengan tidak menyeramkan. Lalu ditanyanya pakai bahasa apa? Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah berbicara soalan kubur terbelah menjadi 3 pendapat. Yang mayoritas ulama-ulama Sunni akan ditanya dengan bahasa daerahnya. Orang Betawi bahasa Betawi, orang Jawa bahasa Jawa, orang Sunda bahasa Sunda, orang Arab bahasa Arab. Yang kedua, pendapat yang paling dikit adalah ditanya dengan bahasa Arab. Kalau bahasa Arab ngaji kagak apa kagak ditanya, awawo kita pakai bahasa kita. Maka mayoritas ulama Sunni bilisani qaumi, dengan bahasa daerahnya. Kedua, dikit pendapat ini, tidak banyak, bilisanil Arab, dengan bahasa Arab. Yang ketiga, ada juga pendapat ditanya dengan bahasa Suryani, dan itu lebih dhaif pendapatnya. Tapi intinya di soal dikubur semua kita begitu. Kemudian kita wajib percaya wa adzabil qabri likulli asin wa na'imihi likulli mu'minin walau ba'da adzabin. Nanti saja, nanti kita wajib percaya ada namanya nikmat kubur, ada namanya azab kubur. Nanti saja kita baru mengupas tentang soalan kubur. Intinya kita wajib yakin nanti di kubur kita bakal ditanya. Siapkan amal soleh, itu yang paling pokok. Siapkan amal soleh dan amal soleh. Pikirin yang ini aja nih, kita mau dikubur nih. Kalau kita mikirin yang ini, biar kita lolos daripada soalan ini, adalah hal yang paling pokok. Begitu, apalagi ditanya tentang Nabi Muhammad, kita baca sholawat kagak apa kagak, lalu ditanya Nabi Muhammad, tambah bingung kita nanti dikubur. Singkatnya, seorang Sunni
wajib yakin seyakin-yakinnya bahwa pertanyaan kubur benar-benar ada dan wajib kita yakin seyakin-yakinnya. Wallahu a'lam bishawab. Segini aja. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini, lurus silakan. Itu dasar orang meninggal bacakan Al-Quran beberapa hari itu dasarnya kuat saja. Ya, banyak dalilnya. Bahkan Ibnu Umar sahabat Nabi waktu wafat dibacain Quran semuanya. Dari dulu itu dibacakan Quran itu dari dulu begitu, bukan baru. Dari dulu dibacakan itu Al-Quran begitu, dari dulu, bukan asal-asalan. Ada dalilnya banyak dan banyak. Enggak apa-apa yang kayak gitu, silakan dan bagus. Kurang lebih demikian. Wallah alam. Apa? Itu tiap malam Jumat katanya arwah kubur datang ke rumah-rumah itu benar gitu kan? Jadi bagaimana dengan arwah itu? Itu memang ada riwayatnya terkait dengan itu, tapi tidak kuat riwayat itu, tapi riwayat itu ada begitu, bahwa orang tua kita bila malam Jumat akan datang, tapi bila dikubur semua orang nanti dari kubur bakal ditengok, ditegur keluarganya, wahai yang nempatin rumah saya, ngapain aja kamu begitu, sudahkah kamu melupakan saya? Ini nanti ada bahasan panjangnya saat kita ngomongin azab kubur dan nikmat kubur. Kita baru soalan masalahnya. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Baik. Gimana? Iya. 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 Sebetulnya sakaratul maut pertemuan yang lalu kita udah bedah nih, kita udah dikubur ini. Mundur lagi. Jangan-jangan kemarin lalu nggak ngaji nih. Begitu. Gimana? Wah, bangkit kembali. Kan dia udah mau nyusun. Kemarin udah nyeritain mati bagaimana, sakaratul maut bagaimana, menghadapi kematian bagaimana. Pertemuan yang lalu diceritakan dari mana awalnya tentang hari kemudian. Ada dua pendapat pertemuan yang lalu, uraiannya begitu, tinggal diulang aja rekamannya. Yang pertama mulainya dari kebangkitan dari kubur, dan itu kurang kuat. Yang kedua dimulainya dari kematian, maka diceritakan Sayyidina Utsman, uraiannya begitu. Kalau diceritain akhirat, ingat enggak? Ya jangan ditanya lagi kalau udah ingat gitu. Ini kita udah masuk soal kubur nih. Kalau yang di depan silahkan gitu. Ini udah masuk, entar ke depan kita bakal ngomongin nikmat kubur, adab kubur, nanti bakal ngomongin bangkit dari kubur, ngomongin mauqif, ngomongin syafaat, ngomongin buku catatan amal, ngomongin timbangan, ngomongin hisab, ngomongin jembatan, ngomongin neraka, ngomongin surga. Ini wajib kita imani kategori sam'iyat, pelan-pelan, pelan-pelan. Kira-kira Jumat besok kiamat pengen nggak? Nggak pengen. Ya udah nanti aja, 2 minggu akan datang kita bedahnya begitu. Bang, nanti dikit-dikit lah. Yang penting kita bisa paham dan kita bisa mengerti tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu baru berbicara soalan kubur. Dari soalan kubur ini kan bakal muncul ada azab, ada nikmat. Bukan di kubur tuh tidur doang. Nantilah bedah dalilnya.
dari mana itu azab kubur, dari mana itu nikmat kubur, nabinya bagaimana menyampaikannya. Ya nantilah pada pertemuan-pertemuan mendatang saja. Kan nggak mau kiamat Jumat besok ya kan? Ya nantilah pelan-pelan, sabar insya Allah taala. Allah a'lam. Baik. Saya mau tanyakan, apakah sebelum malaikat mungkar dan nakir menanyakan kita ada bocoran atau amal kita yang membocorkan bahkan akan ditanya seperti ini ya Pak? Baik, sebetulnya minggu yang lalu juga dijelaskan ada namanya malaikat Rahman. Begitu pertemuan sebelumnya udah dikurai ini. Saya pengen ngajinya dicatat. Begitu. Jadi sebelum mungkar nakir datanglah namanya malaikat Rahman. Ini bakal menyampaikan bentar lagi mungkar nakir mau datang. Anda siapkan jawabannya, Anda tulis, kata dia pakai apa. Makanya kuburan tuh harus bener sian. Dia mau bangun duduk aja susah, tempatnya nyempil begitu tuh. Begitu. Jadi harus rapi di dalam pembuatannya. Ada nanti malaikat Rahman. Nanti dah begitu ya. Ini baru soal doang. Baru soal. Nanti kita ngomongin azab, ngomongin nikmat. Ada bocoran. Nantilah ada ajaran fikih talqin, tapi kita bukan guru fikih ini di malam Selasa ini. Nanyanya sama guru malam Rebo ini. Kita ini disuruh ngajarnya tentang tauhid. Nanti di fikih ada sunat ditalkinkan, bagaimana cara talkin, begitu, yang bacanya bagaimana, duduk apa diri, ngadepnya di mana, yang hadir bagaimana talkin. Ini nanti ada. Tapi kita bukan kesana ini. Kita lagi berbicara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang malam ini kita petik bahwa kita bakalan mati dan bakalan dikubur, ditanya. Yang nanya namanya mungkar nakir. Matanya biru menyala, suaranya kayak geledek, matanya segede gidir tuh, udah tahu dah tuh. Siapin tuh, dan membawa masing-masing bawa palu yang kalau kita nggak bisa jawab digebuk kayak badan kayak begini hatta takhtalifa adla'u, sampai hancur segede belang-belalang. Itu nanti, dan itu pada ngomongin azab dan seterusnya. Singkatnya ada namanya ketrauman, diulang kembali rekamannya begitu. Dan ini ada yang ngerekam ini, kurang lebih begitu. Ditanya aja channelnya apa namanya, begitu, kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Udah gimana ini? Khalas ya baiklah, kita baca Fatihah. Yang pertama, ini mohon dibacakan Fatihah. Ada keluarga jamaah kita ini, Ibu Himmatul Ulia, mau ada persalinan, mau lahiran. Mudah-mudahan dengan Fatihah yang kita baca diberikan lancar persalinannya, sehat ibu dan bayinya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan rezeki yang luas kepada ayah bundanya kelak untuk mendidiknya sesuai perintah Allah dan Rasulnya. Biniatis suhulah li khurujil walad an himmatul uliyah inda waqti khurujiha min batniha wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Kemudian kita baca Fatihah dari
Tanggokan Masjid Al-Madinah Rawabelong 1 juta rupiah untuk pesantren Ghausul Ibad, wakaf tanahnya. Mudah-mudahan infak-infak saudara-saudara semua diterima oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah, dilancarkan usaha dan ikhtiarnya, disehatkan zahir batinnya, disampaikan ganjaran pahalanya kepada almarhumah yang diniatkan kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Amin. Al-Fatihah.